Halo para Bagger Hunter, ketemu lagi dengan saya Eros Perwita di video Q&A di channel The Investor ya. Jadi memang video ini adalah video Q&A lanjutan dari video sebelumnya. Karena saya melihat banyak sekali pertanyaan yang belum saya jawab, maka saya akan jawab di video Q&A saat ini ya. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai filosofi maupun strategi dalam berinvestasi saham, silahkan tuliskan pertanyaan Anda dalam kolom komentar yang siapa tahu nanti bisa saya jawab di video Q&A selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, dan silahkan teman-teman join di channel Telegram kami, channel The Investor, karena kadang di situ saya share tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan. Untuk join di channel Telegramnya silahkan teman-teman klik link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, selamat menonton. Oke, pertanyaan pertama dari Pak Witanto ya. Pak Eros, mohon pencerahannya. Katakanlah saya punya saham saat ini baru plus 12%. Sebenarnya pengen nambah muatan karena porsinya masih kecil. Tapi di sisi lain, psikologi saya mengatakan nanti kalau average up, harga average bakal naik dan potensi gain pasti turun ya. Emane gitu ya. Gimana Pak sebaiknya? Ya. Oke. Saya sendiri, saya pun juga masih sering melakukan averaging up ya. Bahkan kadang ya saham yang sudah saya beli sudah naik 200%, tapi saya masih lanjut beli. Jadi bukannya saya jual, tapi malah justru saya beli. Kenapa? Karena ya saya merasa bahwa saham tersebut masih ada potensi untuk naik lagi, alias kinerjanya masih ada potensi naik, dan harga saat itu menurut saya masih murah, maka saya pun masih beli. Jadi patokannya sebenarnya bukan di plus 12%-nya, bukan. Tapi seberapa besar margin of safety dari saham saat itu. Alias ketika misalkan kita menentukan ya harga wajar suatu saham misalkan 1000 gitu ya. Harga di market saat ini 500, berarti margin of safety-nya 50% atau ada potensi naik 100% dari harga sekarang. Nah, kemudian ternyata di masa depan ya atau di kuartal berikutnya perusahaan merilis laporan keuangan dan kinerjanya naiknya sangat signifikan, yang dimana kita proyeksikan bahwa labanya naik misalkan cuma 50%, tiba-tiba ada kejutan labanya naik 500%. Maka ketika terjadi kenaikan kinerja yang signifikan tersebut, walaupun harga sahamnya sudah naik, tapi saya tetap beli ya. Misalkan contohnya labanya naik 500% tapi harga sahamnya baru naik 100%, yang menurut saya margin of safety-nya masih lebar, saya masih terus beli seperti itu ya. Jadi intinya adalah berapa margin of safety saat itu ya, walaupun harga sudah naik nggak apa-apa langsung beli. Saya sendiri juga menggunakan cara seperti ini ya untuk menjaga psikologi supaya saya masih pegang di harga bawah, adalah saya beli saham yang sama di sekuritas yang lain. Itu jadi saya ada satu saham tapi ada 4 tempat ya, ada 4 tempat di 4 sekuritas dengan harga yang berbeda-beda ya. Itu juga bisa dilakukan, saya pun melakukan seperti itu. Jadi ketika misalkan kinerjanya sudah mulai tidak sesuai ekspektasi ya, saya kurangi porsinya dengan cara saya menjual saham yang harganya di bawah ya, saham tersebut yang harganya di bawah. Ya, kalau misalkan story-nya sedang tidak bagus, yang dimana ini sebenarnya hanya temporary saja seperti itu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Edi Suwono. Pak Eros, cara lihat laporan keuangan perusahaan sudah keluar atau belum itu di mana ya? Nah, saya sendiri untuk mengecek ya, atau saya sendiri untuk melihat apakah laporan keuangan perusahaan sudah keluar atau tidak, ya saya cek manual gitu ya, alias ya saya berkala mengecek. Misalkan salah satu saham yang saya pegang sampai saat ini belum mengeluarkan nih rilis laporan keuangan kuartal 2-nya. Yang saya lakukan ya saya berkala akan ngecek. Oh, hari ini belum, ya sudah, mungkin 2 hari lagi saya cek lagi. Oh, sudah keluar nih, nah bagus, di situ baru saya review ulang. Nah, kira-kira seperti itu ya. Saya belum tahu caranya bagaimana, apakah ada aplikasi tertentu yang memberikan notif bahwa oh saham ini sudah merilis laporan keuangan, itu saya belum tahu ya. Mungkin kalau misalkan ada atau teman-teman ada yang punya pengalaman seperti itu, artinya ada notif bahwa perusahaan ini sudah merilis laporan keuangannya, nah silahkan
tuliskan nih di kolom komentar di sini ya. Siapa tahu bisa saya share dan bisa saya coba gitu. Saya coba dan ternyata ini bagus, nanti akan saya share pastinya ya. Tapi untuk sementara, untuk saat ini, saya pun mengecek manual secara berkala. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Denny Kurniawan. Mas, kalau investor kadang sahamnya udah naik terus bisa turun nih sampai 30% walaupun nanti akan naik lagi. Gimana psikologis kita menghadapi hal ini? Ya. Oke, memang untuk awal-awalnya pasti berat gitu ya. Pasti istilahnya akan susah ketika harga saham sudah naik, habis itu dia turun lagi nih. Bahkan kadang ke harga beli kita jadi galau untuk menghold seperti itu kan ya. Nah, kalau saya tetap selalu ya kita fokusnya di kinerja. Bagi kita seorang investor jangka panjang, long term investor, tetap kita ngelihatnya kinerja. Selama kinerjanya masih naik, masih tumbuh, masih selalu masih sesuai dengan ekspektasi kita, ya kita hold saja terus sahamnya. Apapun yang terjadi dengan harga sahamnya. Ini juga kejadian ke saya ya. Ini kejadian ke saya sekitar tahun 2018 lalu. Ya, MTDL waktu itu harganya 600 di bulan Juni sebelum stock split ya. Saya beli MTDL itu di harga 600-an di bulan Januari 2018 ya. Kira-kira pertengahan tahun harga sahamnya naik ke 900. Artinya saya sudah dapat tuh 50%. Tiba-tiba di bulan Septembernya harga sahamnya balik lagi ke 600 ya. Nah, kira-kira bagaimana perasaan kita gitu? Pasti galau gitu kan. Nah, cuman waktu itu saya ngelihat aja nih. Oh, kinerjanya masih naik, salesnya masih oke, labanya masih tumbuh, perusahaannya masih sehat, tidak ada perubahan fundamental yang signifikan memburuk misalkan ya, contohnya seperti itu, ya saya tetap ngehold nih. Dan apa yang terjadi baru di tahun 2019-nya saham MTDL baru rally gitu. Ya, yang tadinya balik ke 600 tiba-tiba langsung ke 1000, 1200, 1500, level tertingginya sampai ke 2000. Nah, itu yang saya alami di saham MTDL ya. Jadi balik lagi nih, acuan kita apa? Kalau kita mengacu, kalau kita trading ya, berarti acuan kita ya support resisten gitu ya. Kalau kita mengikuti aliran bandarmologi ya acuan kita bandar distribusi atau akumulasi misalkan seperti itu. Tapi kalau kita long term investor jangka panjang yang memang kita ingin santai, kita ingin tenang, kita ingin passive income dengan tenang tanpa terganggu dengan berisiknya market setiap hari, ya sudah fokus kinerjanya aja gitu. Selama kinerjanya bagus, selama kinerjanya naik, walaupun bandar ngebanting gitu ya, walaupun harga sahamnya udah jatuh, ada market crash, sentimen negatif, ya biarin aja gitu ya. Biarin aja, sepanjang kinerja masih bagus ya kita hold terus ya. Itu cara saya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak Muhammad Rianto ya. Bos, kira-kira saham apa yang bisa menjadi kaya kita ya, menjadikan kita kaya 10 tahun ke depan dengan kita menabung saham 4 juta per bulan? Oke, ini juga menarik ya. Saya doakan Pak Muhammad Rianto semoga bisa kaya raya ke depan nanti dalam 10 tahun ke depan dengan nabung 4 jutanya ya, insya Allah, amin ya. Kita doakan bersama ya, semoga kita semua juga bisa kaya di saham ya. Nah, ini menarik. Satu hal yang terpenting di sini ya adalah Pak Rianto ini nabung 4 juta per bulan secara rutin. Nah, itu dulu ya, komitmennya itu dulu yang dijaga. Terus kemudian cara belinya gimana? Kalau saya di posisi Pak Rianto, saya akan langsung belikan saham. Ya, jadi tanggal 1 saya masukin dana ke RDN sekitar 4 juta gitu ya, 4 juta rupiah. Langsung saya belikan saham ya, satu saham aja untuk nilai 4 juta. Bulan depan masukin 4 juta lagi, saya belikan saham lagi seperti itu ya. Cuman beli sahamnya ya kita ngelihat dulu gitu. Jangan pakai metode DCA yang sama di satu saham selama misalkan rutin setiap tanggal 1 gitu. Jangan, misalkan kita pengen beli saham BBRI di harga berapapun setiap tanggal 1 gitu ya. Nah, menurut saya itu tidak begitu bagus ya hasilnya ya. Karena kalau pas harganya sedang tinggi-tingginya kita beli di harga tinggi ya, nanti potensi yield di masa depan akan berkurang gitu kan. Nah, yang benar, yang menurut saya lebih tepat adalah ya kita pilih saham yang masih under value. Ya, misalkan saya sendiri ketika saya akan melakukan pembelian saham, saya akan hitung dulu, ada potensi naik 100% nggak nih? Kalau ada potensi naik 100%, saya baru beli gitu. Kalau tidak ada, ya saya cari saham lain.
Nah, artinya kalau misalkan saham X, ya misalkan harga wajarnya di 1000, harga di market 500, saya beli tuh 500 ya. Minggu kedua turun nggak masalah gitu ya. Minggu ketiga dihajar bandar misalkan seperti itu, ya nggak masalah gitu ya, karena bukan itu acuan saya gitu. Berarti tanggal 1 bulan depan ada 4 juta lagi masuk dan kinerja perusahaan masih sesuai ekspektasi, masih tidak apa-apa ya, maka saya akan beli lagi saham tersebut ya, mumpung jatuh harganya kan gitu. Kemudian bulan depannya masuk lagi dana 4 juta. Ternyata harga sahamnya sudah mulai rally. Nah, berarti saya baru beli saham yang lain gitu ya. Nah, seperti itu terus ya kita lakukan. Jadi kita hitung dulu sebelum membeli saham, kita hitung dulu ada potensi naik 100% atau enggak. Kalau ada, nah di situ baru kita beli gitu ya. Jadi cara membelinya pun kita pilih-pilih ya. Jadi bukan satu saham setiap tanggal 1 beli terus, menurut saya itu kurang tepat kalau kita menginginkan istilahnya percepatan kekayaan seperti itu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Reformans ya. Mas Eros pernah bilang kalau portofolionya ada saham yang harganya naik turunnya kencang, ada juga yang tidak. Nah, itu penyebabnya apa ya, dan bagaimana cara mengetahui emiten yang harga naik turunnya itu kencang ya. Oke, jadi memang saya sendiri dalam menyusun portfolio ada saham-saham yang saat ini istilahnya sangat volatile, ada saham yang masih tertidur gitu, ada ya dalam portfolio saya. Nah, apa ciri-ciri saham yang volatile gitu? Dalam artian naik turunnya ini kenceng, banyak drama gitu. Habis naik kenceng, habis itu turun lagi gitu ya. Turunnya juga kenceng juga gitu. Tapi habis itu ya naik lagi seperti itu ya. Nah, ciri-ciri saham yang yang sangat volatile adalah saham tersebut sedang hype saat ini. Ya, jadi kalau saham tersebut sedang hype saat ini pasti volatile. Kenapa? Karena yang namanya hype itu semua investor masuk tuh. Ya, mau mereka yang long term investor, mereka juga pasti ada. Mereka yang trader pasti juga ada, mereka yang scalper pasti juga akan ada gitu. Nah, di situ bercampur. Nah, inilah yang membuat saham ini menjadi volatile seperti itu ya. Apakah kita tidak akan memilih saham-saham yang sedang hype? Ya, menurut saya tergantung ya, tergantung saya sendiri. Saya masih ada nih, saya masih melakukan pembelian saham yang sedang hype saat ini gitu ya. Cuman dengan resiko yang lebih terukur ya. Tapi saya juga ada saham-saham yang masih tertidur ya. Jadi nggak ada salahnya kita masuk di saham yang sedang hype ya. Oke, itu beberapa pertanyaan yang telah saya jawab ya. Silahkan tuliskan pertanyaan Anda dalam kolom komentar yang nanti akan saya jawab di video Q&A selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.